OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi.